Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami terima kemenangan di dalam-Mu, Tuhan Yesus. Engkau Tuhanku yang besar, Engkau Tuhanku yang setia. Haleluya. Iman kami percaya kepada-Mu, Tuhan Yesus. Iman kami percaya bahwa Kau Tuhanku yang besar, Tuhanku yang setia, selalu bersamaku dalam hidupku, di setiap hidupku. Yesus, Engkau ada. Haleluya. Aku percaya kepada-Mu, Tuhan Yesus.
percaya hanya kepadamu, Yesus Tuhan. Engkau yang berjanji, Engkau yang menggenapi segala rencanamu dalam hidupku, Tuhan. Engkau tak pernah ingkar janji, Yesus. Kami terima kemenangan dari-Mu, sebab kami percaya kepadamu, Tuhan Yesus. Kau yang berjanji Kau selalu setia bersamaku di setiap masa hidupku. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Saya berdoa kita semua tetap dalam anugerah dan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dan kasih sayang Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Kita masih ada di bulan-bulan Natal, bulan-bulan yang penuh dengan sukacita, bulan yang penuh dengan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Sebagian daripada renungan Natal hendak saya sharingkan kepada Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca dalam kitab Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan berita Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini dan kau lakukan dengan setia.
Dan saya beri tema renungan pagi hari ini, Natal itu membawa perubahan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita merayakan Natal, saya tidak tahu tahun ini adalah Natal yang keberapa yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara boleh berkata, saya Kristen sejak lahir Pak. Itu berarti kalau hari ini Bapak Ibu Saudara sudah berusia 55 tahun, berarti 55 kali juga Bapak Ibu sudah merayakan Natal. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, 40 tahun yang lalu aku menyerahkan diriku, berarti 40 kali kita merayakan Natal. Pertanyaannya bukan berapa kali kita merayakan Natal, tetapi apakah kita mengalami perubahan ketika kita mengalami Natal, ketika kita memperingati Natal, ketika kita mengikuti Natal. Dalam konteks Alkitab Lukas 1 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-38, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-37 yang sering kali dipakai menjadi ayat emas, dipakai sebagai tema Natal di gereja-gereja. Ayat ini bunyinya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah bukanlah sesuatu yang sulit untuk mengubah keadaan saya dan keadaan Bapak Ibu Saudara. Nah, apa yang harus berubah ketika kita memperingati Natal? Natal itu mengubah rumah tangga kita. Yang pertama, Tuhan bisa membuat perubahan yang lebih baik dalam rumah tangga kita. Alkitab mencatat dalam Matius pasal yang pertama, Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Yusuf dan Maria adalah gambaran pasangan yang seringkali salah paham. Bagaimana bisa cocok suami istri kalau mengejar yang namanya cocok? Karena secara biologis saja laki dan perempuan anatominya beda. Makanya jangan ikut-ikutan artis kalau cerai alasannya karena sudah tidak ada kecocokan. Boya sampai kapan gak bisa. Tapi ketika kita ada di dalam Tuhan dan kita merenungkan peristiwa Natal, jangan sampai kita lengah. Natal itu membawa perubahan, dan perubahan yang pertama yang Tuhan lakukan adalah dalam rumah tangga kita. Sekalipun ada banyak kesalahpahaman, sekalipun ada banyak misalnya ketidakmengertian dari pasangan kita, Dia sanggup untuk mengubahkan rumah tangga kita. Mari ketika kita memperingati Natal di tahun ini, kita bawa rumah tangga kita kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara menikmati dan mengikuti renungan ini, dan Bapak Ibu Saudara menyadari bahwa rumah tangga hari-hari ini gak ada damai, gak harmonis lagi, datang sama Tuhan dan minta Tuhan di Natal tahun ini Tuhan mengubah keadaan rumah tangga kita dari yang tidak bahagia menjadi bahagia, dari yang tidak harmonis menjadi harmonis, dari yang tadinya tidak ada hubungan yang baik antara orang tua dan anak, hubungan ini menjadi dipulihkan. Saya mencatat bagaimana rumah tangga kita bisa bahagia. Yang pertama, tidak mengedepankan yang namanya kesempurnaan. Jangan nuntut pasangan kita sempurna, Pak. Jangan nuntut pasangan kita sempurna, Bu. Tetapi mari terima kekurangan dari pasangan kita dan hargai kelebihan dari pasangan kita. Itu bahagia, Bu. Yang kedua, rumah tangga kita bahagia kalau kita tidak mengedepankan yang namanya hak, tapi tanggung jawab. Hari-hari ini jangan cuma nuntut aja. Nuntut supaya suami begini begitu. Suami nuntut istri supaya istri begini begitu. Anak-anak nuntut sama orang tua nuntut sama anak. Tapi pertanyakan dalam diri kita, sudahkah kita melakukan tanggung jawab kita dalam
rumah tangga. Suami melakukan tanggung jawabnya, istri melakukan tanggung jawabnya, orang tua melakukan tanggung jawabnya, anak-anak melakukan tanggung jawabnya. Rumah tangga kita bahagia. Yang ketiga, rumah tangga kita bahagia kalau kita tidak menekankan apa yang kita mau, tetapi apa yang Tuhan mau. Seringkali kita paksakan kehendak kita untuk mempengaruhi pasangan kita, mempengaruhi anak-anak kita, tapi kita nggak pernah bertanya apa yang Tuhan mau dalam rumah tangga kita. Oleh sebab itu, sangatlah penting yang menjadi dasar dari bahagianya sebuah rumah tangga adalah melibatkan Tuhan dalam rumah tangga kita. Hiduplah takut akan Tuhan, hai suami-suami. Hiduplah bersandar kepada Tuhan, hai istri-istri. Tekunlah berdoa, hai istri-istri. Dan anak-anak, belajarlah firman Tuhan. Apa yang harus engkau lakukan untuk menghormati kedua orang tuamu. Kalau yang jadi landasan, yang menjadi dasar adalah Tuhan dalam rumah tangga kita, kita akan mendengar apa sih yang Tuhan mau. Setiap kali kita akan memutuskan sesuatu, kita pasti akan terdorong untuk bertanya, ini sesuai kemauan Tuhan atau tidak? Ini sesuai kehendak Tuhan atau tidak? Jika itu bertentangan dengan kehendak Tuhan, stop, jangan dilakukan. Tapi ketika itu benar-benar atas kemauan Tuhan, atas kehendak Tuhan, rangkul anggota keluarga kita, ajak mereka bicara. Damai sejahtera akan melimpah dalam rumah tangga kita. Yang keempat, rumah tangga kita bahagia kalau kita tidak menekankan apa yang kita miliki pada apa yang Tuhan percayakan. Jadi jangan merasa bahwa yang punya rumah itu pasti lebih berbahagia, yang punya mobil itu pasti lebih berbahagia. Orang Jawa punya peribahasa yang bagus, wong urip ngono sawang sinawang. Kita cuma bisa melihat orang lain kelihatannya bahagia, orang lain kelihatannya sempurna rumah tangga mereka, orang lain kelihatannya mereka gak butuh apapun. Tidaklah demikian. Tapi hari ini, lihat apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Bersyukur untuk itu. Jangan merasa, istrinya orang sebelah itu lebih cantik daripada istriku. Lalu kenapa Bapak memilih dia? Ya kan? Jangan juga Bu merasa, orang pria yang jalan di mall itu kok lebih gagah dari suamiku. Lalu Ibu kenapa pilih Bapak? Nah, kalau dasarnya kita bersyukur dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, saya percaya kita tidak mudah tergoda. Resep bagi kita yang sudah menikah, tutup mata rapat-rapat, tutup telinga rapat-rapat. Sudah tidak punya hak memilih lagi ketika kita sudah menikah. Tapi bagi Anda yang masih jomblo, dengar baik ya, jomblo itu tidak dosa. Temukan yang benar-benar dari Tuhan, sekalipun Anda harus menunggunya dengan waktu yang lama. Tetapi begitu dapat itu yang dari Tuhan, itu rasanya luar biasa. Ketika engkau masih harus menunggu, masih ada kesempatan, buka mata lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar. Tapi ketika engkau sudah dapat, ingat, tutup matalah rapat-rapat, tutup telinga rapat-rapat. Nikmati apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Yang pertama, Natal itu mengubah rumah tangga kita. Yang kedua, Matius 1 ayat yang ke-21. Di sana dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yang kedua, saya mencatat Natal itu merubah status kita. Dari yang tadinya kita ini orang-orang yang sedang antri untuk menuju kepada kebinasaan. Tetapi ketika kita mengenal Yesus, posisi kita, status kita dirubah. Bukan lagi orang yang akan binasa, tetapi orang yang selamat, diselamatkan oleh karena pengorbanan Kristus. Luar biasa. Banyak orang berjuang untuk bisa memperoleh status ini. Banyak orang yang rela melakukan apa saja untuk bisa selamat. Benar Bapak Ibu? Tetapi mereka akan sia-sia karena apa? Keselamatan itu cuma ada dalam Yesus. Tidak ada yang lain. Sedangkan kita semua dalam Roma 3:23 di sana dikatakan semua sudah berbuat dosa.
Semua sudah kehilangan kemuliaan Allah. Gak ada yang bisa untuk menyelamatkan dirinya. Dosa itu terlalu kuat mengekang kehidupan manusia. Supaya kita bisa selamat, satu-satunya cara datang pada Tuhan. Firman Tuhan berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang olehnya kita bisa diselamatkan, kecuali dalam nama Yesus. Berbahagialah kita yang hari ini sudah percaya Yesus, sudah ada dalam kasih karunia-Nya, sudah ada dalam agenda keselamatannya. Mari kita berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Jangan pernah jual Yesus untuk apapun juga. Jangan pernah tinggalkan Yesus untuk apapun juga. Tetapi tinggalkan apa saja untuk Yesus. Karena di akhir perjalanan hidup kita ada keselamatan yang Tuhan janjikan buat Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, yang kedua, Natal itu mengubah status kita dari orang yang berdosa menjadi orang yang diselamatkan. Dan yang ketiga, Natal itu merubah karakter kita. Matius 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12 bercerita tentang orang Majus yang datang melihat bayi Yesus. Para ahli teolog mempelajari, orang Majus bukan orang miskin. Orang Majus bukan orang yang meminta-minta. Tetapi orang Majus adalah orang yang kaya. Dia biasa mungkin menerima. Dari kekayaannya dia bisa beli apa saja. Dari kekayaannya dia bisa berbuat apa saja. Tetapi ketika mereka mengalami peristiwa Natal, mereka mengalami kasih Natal itu, mereka menjadi orang yang mau datang kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, dan mempersembahkan harta mereka kepada Tuhan. Artinya, kalau kita memperingati Natal, Tuhan mau mengubah karakter kita, untuk memberkati kita, untuk membuat mujizat dalam hidup kita. Bukanlah hal yang sulit bagi Tuhan, itu mudah. Tetapi Tuhan sangat serius untuk mengubah karakter kita terlebih dahulu. Kalau hari ini kita punya karakter pemenang, bukan karakter pecundang, berkat itu pasti tercurah dalam hidup kita. Sudah berapa lama kita memperingati Natal? Apakah sampai hari ini karakter kita sudah berubah di hadapan Tuhan? Dan karakter yang bisa membawa kita untuk ada dalam kasih karunia-Nya Allah, untuk tetap ada dalam pemeliharaannya Allah. Miliki karakter yang baik di hadapan Tuhan. Minta ketika kita memperingati Natal tahun ini, supaya Tuhan juga mengubahkan karakter kita. Bukan karakter yang jahat, tetapi karakter yang lembut, yang disukai oleh Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, apakah kita memperingati Natal dengan perubahan-perubahan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita? Matius 2 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Natal itu merubah takdir kita. Yang pertama, Natal mengubahkan rumah tangga kita. Yang kedua, Natal merubah status kita. Dan yang ketiga, Natal merubah karakter kita. Yang keempat, Matius 2 ayat 16 sampai 18. Natal itu merubah takdir kita. Dia Allah yang punya rencana yang tidak pernah gagal dalam hidup kita. Mungkin tahun ini kita mengalami kegagalan. Mungkin tahun ini ada banyak kegagalan yang terjadi di hidup kita. Tapi saya mau tegaskan buat Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Kuatkan iman Bapak Ibu Saudara. Rencana Allah tidak pernah gagal. Yang gagal itu rencana kita. Introspeksi diri. Mungkin kita nggak melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita. Mungkin kita nggak bertanya sama Tuhan untuk menjalani perencanaan dalam kehidupan kita. Jika itu yang terjadi, datang sama Tuhan dengan kerendahan hati, dengan hancur hati, minta ampun sama Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Mungkin orang berpandangan kepada kita, kamu tidak mungkin bisa, kamu tidak mungkin berhasil, kamu tidak mungkin kaya, kamu tidak mungkin bisa diberkati. Itu kata orang. Tapi pastikan bahwa hidup kita bukan dari kata orang. Pastikan bahwa hidup kita itu dari kata Tuhan.
Di ayat pertama yang saya mau bacakan buat Bapak Ibu Saudara pagi ini, yang saya ambil dari kitab Ulangan tadi, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Jangan dengar kata orang. Jangan dengar statement orang. Mungkin hari-hari ini mertuamu menjudge engkau. Bertahun-tahun lamanya mertuamu menyakiti hatimu dengan perkataan-perkataan yang menyakiti dan melukai hatimu. Jangan dibalas, tapi sampaikan firman Tuhan. Tolak setiap perkataan-perkataan negatif dari orang lain. Perkatakan firman Tuhan bahwa aku terus naik dan bukan turun. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Siapkah saudara untuk diberkati? Siapkah saudara untuk mengalami perubahan yang dari Tuhan? Jangan melewatkan Natal dengan biasa-biasa saja, cuman dengan makanan, cuman dengan seragam, cuman dengan atribut-atribut duniawi. Tapi nikmati perayaan Natal tahun ini. Tuhan datang untuk mengubah hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap firman yang kami dengar pagi hari ini. Dan kami mau buka hati kami Tuhan di hari ini. Kami siap dirubah oleh Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, untuk setiap jemaat yang hari ini menghadapi rumah tangga yang kacau Tuhan. Dan kami datang, kami rindu kuasa Natal itu menjamah rumah tangga kami. Ubahkan rumah tangga kami Tuhan. Mungkin hari ini ada suami-suami yang berdoa. Tuhan, dengar doa para suami ini. Tuhan, lembutkan hati para istri. Tuhan, jamah hati anak-anak Tuhan. Tuhan, jamah hati mertua. Tuhan, jamah hati menantu. Damai sejahtera tercurah atas rumah tangga kami ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, biar kuasa Natal itu juga mengubahkan status kami. Kami mau tetap percaya bahwa Engkau yang bisa menyelamatkan kami Tuhan. Kami juga mau dan rindu kuasa Natal itu mengubah karakter kami. Mungkin selama ini Tuhan kami pemarah, kami pembenci Tuhan, kami tukang iri Tuhan. Oleh sebab itu pagi ini kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kuasa Natal itu mengubah karakter kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan. Rencana Tuhan gak pernah gagal dalam hidup kami. Kami mau akhiri tahun 2025 ini dengan kemenangan yang dari Tuhan. Rencana Tuhan tidak pernah gagal bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.